98. Kau bukan Arjuna tapi Durjana, Mas. Mas Fajar memeluk tubuh papanya. Di sampingnya berdiri Mas Gilang menatapku seolah tak percaya. Vika, sang pengacara, ada bersamanya. Sepertinya Mas Gilang sengaja keluar dari rumah sakit karena ada yang menelponnya. Mungkin tetangga atau Pak RT. Kenapa kau ada di sini, Mel? Apa yang terjadi? Jangan bilang kalau kau yang telah sengaja membakar rumahku, tanya Mas Gilang dengan nada menuduh. Iya, sepertinya begitu, Mas, karena aku tadi ke rumahnya mengantar surat cerai kalian. Aku bilang kalau kita sudah pacaran. Sepertinya dia cemburu, emosi, lalu nekat membakar rumah. Aku pasti akan menyelidiki ini. Kupastikan kau membusuk di penjara. Vika mengancamku sambil merangkul lengan Mas Gilang. Lelaki itu tampak risih, dilepaskannya rangkulan sang pengacara dengan halus. Cara dia memanggil dengan sebutan Mas membuatku merasa mual. Usia terpaut jauh begitu, dia malah manggil Mas, dasar perempuan alay. Jawab jujur, Mel, kau membakar rumahku karena apa? Betulkah karena kau cemburu pada Vika? Kenapa rumahku yang kau bakar? Meskinya kau bilang saja, terus terang, semua bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Mas Gilang berjongkok di depanku. Apa maksud ucapanmu kepada mantanmu ini, Mas? Bicarakan baik-baik. Kalau dibicarakan baik-baik, kau mau rujuk lagi, begitu? Kau bilang kau gak cinta lagi sama dia. Kau bilang kau benci banget padanya. Tapi kenapa sikapmu seperti ini, Mas? Vika menarik paksa tubuh Mas Gilang untuk berdiri. Suaranya yang berisik membuat Papa terlihat sesak. Mungkin dia stres melihat tingkah Mas Gilang dengan pacar barunya. Segera aku sodorkan air mineral lagi. Kuminumkan di mulutnya tanpa rasa canggung. Sepasang kekasih yang baru saja jadian itu masih bertengkar. Suara si perempuan masih menuduh penuh cemburu. Cukup, kalian bukannya prihatin ngelihat kondisi Papa, malah berantem di sini, teriakku kepada keduanya. Diam kau, aku akan menangkapmu dengan tuduhan membakar rumah calon suamiku. Pak polisi, sebentar ke sini. Tolong, perintahnya kepada Mas Diki yang kebetulan berlari kecil menghampiriku. Bu Vika, di sini juga, Bu. Sapa Mas Diki mengangguk kepada Vika. Gila, pengacara satu ini sepertinya cukup terkenal. Polisi seperti Mas Diki saja mengenalnya. Sepertinya Mas Diki juga cukup segan padanya. Pak Diki, tolong Bapak selidiki perempuan ini. Saya curiga, dialah yang telah membakar rumah calon suami saya ini. Bila memungkinkan, tangkap dan interogasi sekarang juga. Perintahnya kepada Mas Diki. Gaya dan cara bicaranya begitu pongah, arogan, luar biasa. Maksudnya melur? Tanya Mas Diki keheranan. Iya, siapa lagi? Dia baru saja diceraikan oleh pacar saya ini. Dia marah dan cemburu pada saya. Jadi rumah ini dibakar. Pura-pura menyelamatkan calon mertua saya. Supaya Mas Gilang merasa berhutang budi, lalu mau rujuk lagi. Itu motifnya. Tolong dicatat ya, paparnya dengan sombongnya. Mas Diki menatapku lekat, sorot matanya penuh kebingungan. Aku tahu dia tidak akan percaya pada ucapan perempuan itu, tapi dia juga terlihat mulai ragu padaku. Kami sudah sisir semuanya, sampai halaman belakang sekalipun, tapi kami tidak menemukan yang kau bilang pelaku pembakaran itu, Mel. Katanya menatapku. Semoga mereka tidak terbakar di dalam, Mas. Sergahku mendesah berat. Pak Diki kenal perempuan ini, tanya Vika tak percaya. Ya, dia teman saya, dan dialah yang menelpon saya agar datang ke sini. Oh, rupanya dia ingin beralibi. Pintar sekali perempuan licik. Kau tidak akan bisa memperdaya aku. Kelicikan dan sandiwaramu akan segera kubongkar. Mas Gilang, tolong suruh perempuan ini diam. Jangan sampai emosiku yang akan menyumpal mulut kotornya. Teriakku tak tahan lagi. Kau, berani kau berkata seperti itu padaku? Berani kau dengan pengacara hebat seperti aku, hah? Vika mendorongku. Nggak usah dorong-dorong, sopan dong, teriakku membalas dorong. Perempuan itu terjungkal ke belakang, dengan sigap Mas Gilang menangkapnya. Kau pikir sehebat apa dirimu itu? Di atas langit masih ada langit. Nggak usah sombong, makiku lagi. Kupastikan kau menangis darah di dalam penjara nanti. Akan kucari bukti-bukti untuk menjeratmu. Sumpahnya menahan geram. Oke, mungkin bukti ini yang kau perlukan, Mas Gilang. Hidupkan HP-mu, akan kukirimkan bukti pelaku padamu, agar pacar barumu yang seperti setan itu tidak usah capek lagi mencari bukti-bukti. Kataku memerintahkan Mas Gilang. Segera kukirim video rekaman di dalam rumah sebelum terjadi kebakaran tadi. Bukti bahwa Harum dan ibunya telah menyiksa papa Mas Gilang, mengobrak-ngabrik isi kamar. Tak lupa SMS yang masuk ke ponsel ibu juga kukirimkan. Selanjutnya kukirim juga ke ponsel Mas Diki. Apa? Jadi Harum dan ibu?
Mas Gilang terkejut setelah menonton video itu. Pak polisi, mereka masih di dalam, mereka terjebak di dalam. Mas Gilang terlihat panik. Kami sudah mencari mereka di dalam, Pak, tapi kami tidak menemukan apa-apa, jawab Mas Diki. Harum, kasihan dia, jangan sampai dia terbakar di dalam. Mas Gilang hendak bergerak, tetapi segera ditahan oleh Mas Diki. Anda mau kemana? Jangan masuk lagi ke dalam rumah. Pemadam sedang berusaha memadamkan api. Tangan kekar Mas Diki menahan Mas Gilang. Harum itu calon istri saya, Pak Polisi. Dia sedang hamil. Tolong selamatkan dia. Rengek Mas Gilang lagi. Mendengar pengakuan itu membuat Vika terkejut. Wajahnya merah padam. Didekatinya Mas Gilang dengan bibir bergetar. Aku menonton aksi perempuan itu dengan hati puas. Pertunjukan selanjutnya pasti lebih memuaskan lagi. Kau bilang apa barusan? Kau bilang apa barusan, Mas? Tanyanya gemetaran. Maaf Vika, Harum harus diselamatkan. Aku harus masuk menolongnya. Sepertinya dia terjebak di dalam, kata Mas Gilang mengulangi ucapannya. Kau bilang sudah tak peduli pada pembantu itu. Kenapa sekarang kau begitu perhatian? Kau bilang tadi apa, Mas? Aku sempat dengar. Kau bilang kau akan segera menikahinya. Dia sedang hamil. Hamil anakmu. Sabar Vika, maksudku, plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mas Gilang. Lelaki itu meringis kesakitan. Kau pembohong, kau bilang mereka semua yang merayumu. Kau bilang pembantu itu yang menggodamu. Nyatanya kau buat dia sampai hamil. Bahkan kau masih berencana menikahinya meskipun sudah berhubungan denganku. Aku yang telah menyelesaikan kasusmu. Begini balasanmu. Vika, bukan begitu maksudku. Jangan terlalu didramatisirlah. Plak. Sekali lagi sebuah tamparan mendarat di pipi sang durjana tengik. Sepertinya mereka berdua sama-sama kena batunya. Mas Gilang bertemu perempuan yang tak bisa diperdaya begitu saja. Sedang Vika kena batunya karena sudah sempat percaya pada mulut manis sang durjana. Berarti benar semua yang dibilang oleh Melur. Semua kukira dia hanya sengaja memanas-manasi aku karena dia cemburu padaku. Rupanya aku yang salah. Bodohnya aku mau percaya dengan ucapan manismu. Semua alasanmu tentang perempuan-perempuan itu, seolah kau adalah sang Arjuna yang memang pantas diperebutkan. Padahal sesungguhnya kau hanyalah sampah, sampah tempatnya yang pantas. Kau tahu di mana? Kau tahu di mana? Vika mengguncang bahu sang pecundang. Bab 89. Pacar baru Mas Gilang kena tipu. Sampah tempatnya yang pantas. Kau tahu di mana? Kau tahu di mana? Vika mengguncang bahu sang pecundang. Maafkan aku Vika. Harum sedang hamil, itu saja masalahnya. Kalau Siska, aku akan sudah bilang. Penjarakan saja dia, Melur juga. Ceraikan saja, tapi Harum bedalah. Dia hamil, Vika. Gilang beralibi. Bohong, kau pembohong. Siska kau singkirkan karena dia yang memang telah ingin membunuhmu duluan. Dia menusukmu. Sedang Melur kau suruh ceraikan karena memang dia yang menggugatmu. Dia tidak sudi lagi menjadi istrimu. Bukan karena kau ingin menyingkirkannya. Hanya Harum yang masih bertahan. Perempuan itu sama bodohnya sepertiku. Tapi sekarang tidak lagi Gilang. Kau berdebah. Akan kubantu Siska menuntutmu. Kau yang telah merayu dan memperkosanya di hotel itu. Akan kukumpulkan bukti-bukti untuk menghancurkanmu. Camkan itu. Vika, Mas Gilang berteriak mengejar sang gadis. Sementara sang gadis berlalu membawa kecewa dan dendam yang membara. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Ku baca Pak Basir yang menelpon. Maaf Mbak, ada yang mencurigakan di sini. Ada orang menyusup ke dalam kamar bayi. Untung jika aman di kamar ibu. Tapi penyusup tadi belum kami temukan. Entah menghilang kemana. Tolong cepat pulang Mbak. Jika... Ponsel masih menyala di tangan, tapi aku sudah tak bisa mendengarkan. Penyusup masuk ke kamar bayi. Ya Tuhan, apalagi ini? Jika... Semoga ibu tetap bisa melindunginya. Beruntung aku sempat mewanti-wanti ibu sebelum berangkat tadi. Tetapi siapa penyusup itu? Mau apa mereka di rumahku? Harum, Mauda, teriakku tiba-tiba. Mel, ada apa? Siapa yang menelpon? Mas Diki mengambil alih ponselku, lalu berbicara dengan Pak Basir. Tenang Mel, saya akan telepon teman-teman polisi di Tanjung Morawa. Mereka akan segera bergerak ke lokasi. Jalan Gaharu nomor 125 kan? Kata Mas Diki sambil menekan ponselnya. Ada apa Mel? Tanya Papa dengan suara yang masih serak. Aku menoleh, ku dekati dia yang masih terbaring di emper toko. Jika dalam bahaya, Pak. Sasaran mereka adalah membakar rumah dan mengancam Jika. Cucu Papa, saya harus pergi sekarang. Papa tunggu Kak Bulan di sini ya. Kak Bulan sedang jemput Mama kan? Jawabku tetap berusaha menenangkannya.
Kakek, putriku yang lemah itu menangis sesenggukan. Cucuku, semua ini karena anak kurang ajar itu. Semua karena salahku. Isaknya pilu. Sudahlah, Pak. Polisi sudah bergerak ke rumah saya. Tapi saya harus segera ke sana. Kalau tidak, saya tidak akan tenang. Saya pergi ya, Pak. Mas Fajar di sana itu menemani pemadam memadamkan api. Mas Gilang juga pasti balik lagi ke sini. Saya pergi ya. Mel, tolong bawa Papa bersamamu. Papa nggak tahu tinggal di mana sekarang. Rengek Papa saat aku bangkit berdiri. Aku terhenyak, dia mau ikut aku. Bagaimana ini? Tapi kalau aku menolak, benar juga dia akan tinggal di mana? Di bekas toko ini tidak mungkin. Tidak ada fasilitas apa-apa di dalam toko. Mel, Harum dan ibunya tidak ada di dalam. Apakah ada kemungkinan mereka telah lari sebelum api membesar? Kau sempat melihat mereka lari kan? Mas Gila datang terkopoh-kopoh. Bajingan kau Mas, masih juga keselamatan perempuan itu yang kau pikirkan. Lihat Papa, lihat kondisinya. Di mana hati nuranimu Mas? Teriakku menatapnya tak habis pikir. Aku sudah lihat Papa Mel, Papa selamatkan, apalagi. Tapi Harum gimana? Kalau ibunya aku tidak peduli. Tapi Harum, cuma dia perempuan yang bisa ngertiin aku. Hanya dia yang bisa nerima aku apa adanya. Cuma dia yang mencintaiku dengan sesungguhnya. Dia sedang hamil Mel. Kau, sudahlah. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Terserah. Aku melangkah pergi menuju mobilku. Mel, tolong bawa Papa, Nduk. Aku menghentikan langkah. Suara Papa menusuk pilu hatiku. Nduk, itu adalah panggilan sayang dari ayah kandungku setiap memanggil. Dia ayahku, bukan mertuaku. Papa bukan mantan mertua. Oke, aku akan membawanya. Kalau anak durhaka ini tidak peduli akan nasib ayahnya, biarlah aku yang merawatnya sementara. Segera ku mintai tolong para warga untuk memindahkan Papa ke dalam mobilku. Bilang pada Mas Fajar dan Kak Bulan, untuk sementara Papa di rumahku. Ketusku pada Mas Gilang. Makasih Mel, ucapnya, tapi tak kuhiraukan. Mas Diki mengejarku saat sedang memasuki mobil. Mel, kamu pulang? Tanyanya terengah-engah. Iya Mas, aku harus memastikan keadaan putriku, jawabku. Polisi sudah bergerak ke alamatmu. Sabar sedikit lagi, tunggu malah. Dia sudah hampir sampai di sini, kata Mas Diki mengagetkanku. Malah? Tanyaku tak percaya. Ya, aku telepon dia tadi, nggak tega ngelihat kamu kayak gini. Tunggu bentar ya. Nah, itu dia. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk, malah sedang membayar ongkos ojek online, lalu berlari ke mobilku. Aku keluar mobil, menunggu malah mendekat. Kamu nggak apa-apa? Tanya gadis itu langsung memelukku. Tidak, aku baik-baik saja. Papa mertuaku, dia hampir celaka. Sekarang Cika dalam bahaya, jawabku seolah ingin menumpahkan segala sesakku. Kehadiran sahabat sejati membuat hatiku lebih tenang, serasa aku tidak sendiri lagi. Kenapa nggak telepon aku? Untung Mas Diki yang nelpon. Aku harus selamatkan Cika malah. Aku takut dia kenapa-napa. Kataku melepas pelukan. Iya, kalian berangkat duluan. Kami akan mengejar pelaku pembakaran rumah ini. Kami mungkin terus menyisir ke rumah Melur. Mas Diki memberi perintah. Baik, ayo. Malah membuka pintu mobil, berinisiatif untuk menyetir tanpa diminta. Aku masuk di jok tengah, menjaga Papa yang terbaring kepayahan. Hati-hati, Mas Diki melambaikan tangan. Papa nggak apa-apa kan? Tanyaku menguatkannya. Kalau ada kamu, Papa tenang, Duk. Jawabnya membuatku kian terenyuh. Kursi roda Papa sudah terbakar. Saya akan belikan yang baru nanti ya, janjiku padanya. Makasih, kalau nggak pakai kursi roda juga nggak apa-apa, Nduk. Pasti Melur belikan, Pak. Nanti kalau udah agak tenang, sekarang masih genting banget. Terima kasih, Nduk. Kembali pria parubaya itu sesenggukan. Kuseka lembut air matanya dengan tisu yang disodorkan oleh Mala ke belakang. Rani sebenarnya mau ikut juga tadi, Mel. Tapi dia nunggu Mas Andi. Tapi mereka segera nyusul kok, kata Mala kemudian. Makasih. Kalian baik banget, bisa lebih balap enggak ya? Enggak sabar nih, kataku tidak sabaran. Tenang Mel, kita masuk tol aja nanti, biar lebih cepat. Terserah, yang penting cepat. Iya Mel, Papa memanggil dengan suara serak. Iya Pa, tadi Papa sempat dengar Ibu Harum menerima telepon saat si Harum memasang lakban di mulut Papa. Tapi Papa nggak ngerti apakah ada hubungannya dengan peristiwa ini atau tidak. Telepon, Papa tahu dari siapa? Kalau nggak salah dia nyebut Yanto. Terus apa yang mereka bicarakan, Pak? Tanyaku serius. Kalau nggak salah dengar perempuan itu bilang bertemu di terminal bus Amplas. Bab 90, Cika diculik. Terus apa yang mereka bicarakan, Pak?
Tanyaku serius. Kalau nggak salah dengar, perempuan itu bilang bertemu di terminal bus Amplas. Begitu? Apa maksudnya? Mereka akan bertemu di terminal bus Amplas. Segera ku telepon Mas Diki. Kulaporkan ucapan papa padanya. Oke, kami bergerak ke sana. Kemungkinan mereka hendak melarikan diri naik bus kalau begitu. Mas Diki langsung mematikan ponselnya. Kita kemana ini? Tanya malah kemudian. Ke rumah aja, ayo cepat. Mereka biar diurus para polisi aja. Sahutku makin tegang. Baiklah, tapi sial banget sih, jalan raya jam segini padat banget. Gerutu malah bolak-balik menginjak rem. Aku tak kalah resah, panggilan masuk di ponsel menambah panik saja. Ya, halo. Kami udah di jalan menuju ke rumah. Pak, kenapa? Tanyaku. Pak Basir menelpon lagi. Anu, terdengar suara Pak Basir yang terbata-bata. Dari nada suaranya seperti dia begitu ketakutan. Anu apa, Pak? Cepat ngomong, jangan buat saya kian panik. Perintahku was-was. Maaf, Mbak, tadinya kami pikir Ibu dan Cika tertidur di kamar Ibu. Kamar bayi kosong, Ibu jagain Cika, nggak lepas-lepas. Terus kenapa, Pak? Apa yang terjadi? Teriakku. Rupanya saat polisi datang memeriksa semua ruangan, pintu kamar Ibu didobrak. Lalu, cepat, Pak. Lalu gimana? Ternyata Ibu sendiri dalam keadaan pingsan. Kami kira tidur. Cika mana? Cikanya mana? Jendela kamar dijebol orang, Bu. Cika hilang dari dalam kamar Ibu. Ya Allah, Cika. Bagi disambar petir, aku melolong. Tenang, Mel. Ya Allah, Mel. Malah menepikan mobil, lalu menepuk-nepuk pipiku. Malah, telepon Mas Diki, bilang Cika hilang. Pintaku semakin lemah. Kamu yang kuat dong, Mas Diki nggak perlu ditelepon. Dia pasti udah dapat laporan dari polisi yang di sana. Cika nggak akan apa-apa. Sekarang kita gimana ini? Kita ke terminal Amplas aja ya. Siapa tahu kita bisa menemukan mereka. Kata Mala, kemudian dia menelpon seseorang. Rani udah di mana? Kamu sama Mas Andi kan? Cepat menuju Amplas, cari setiap terminal bus. Kamu kenal keluarga Harum kan? Mereka nyulik anak melur, kata Mala melalui telepon. Aku hanya bisa pasrah sekarang. Kurebahkan tubuhku di jok paling belakang. Rasa lemas di seluruh tubuh. Persendian sepertinya berlepasan. Aku tidak kuat lagi duduk tegak. Tenang, Duk. Kita berdoa ya. Semoga cucuku baik-baik saja. Ucap papa kembali terisak. Malah kembali melajukan mobil. Aku hanya diam gini. Untuk berbicara sepatah kata pun rasanya tak sanggup lagi. Kenapa Harum dan keluarganya setega ini? Rumah dibakar, sekarang anakku diculik. Apa salah anak bayi itu coba? Ingin menyiksaku? Oh, Harum, ini idemu, atau ibumu, dan Mas Yanto juga terlibat. Ya Tuhan, sekeluarga betul-betul nekat. Keluarga Sinting. Bangun Mel, duduk yang tegak, perhatikan setiap bus yang kita lewati. Siapa tahu mereka masih ada. Aku tersentak. Malah memintaku bangkit, sanggupkah aku? Jangan lemah Mel, bangun. Bantu aku nyari mereka di sebelah kiri, aku di sebelah kanan, sambil nyetir pelan. Perintah Mala semakin tegas. Kupaksa tubuhku untuk tegak, terasa sangat berat. Kusenderkan kepala di sandaran kursi, membuang pandangan ke sebelah kiri seperti perintah Mala. Kupaksa mataku meneliti setiap calon penumpang yang memadati setiap pol bus. Perempuan menggendong bayi adalah sasaranku. Dadaku berdebar berharap kalau dia adalah Harum atau si rambut jagung sedang menggendong Cika. 2 kali sudah aku menghentikan Mala, tapi ternyata bukan mereka. Ponsel Mala berbunyi, segera gadis itu mengangkatnya. Iya Mas, Alhamdulillah, kantor polisi Tanjung Morawa. Baik, kami segera ke sana, sahut Mala bersemangat. Mala, ada apa? Apa yang terjadi? Tanyaku tak sabaran. Mereka sudah ditemukan. Ada bayimu juga bersama mereka. Sekarang dalam perjalanan dibawa ke Polsek Tanjung Morawa. Alhamdulillah, anakku baik-baik saja kanlah. Tenang, sudah ada Mas Diki. Dia pasti langsung mengurusnya. Sekarang kau telepon si Rani. Tolong, kasihan mereka masih nyari-nyari di terminal. Baik, sahutku menuruti perintahnya. Malah memarkirkan mobil di halaman kantor polisi. Segera aku berlari keluar tanpa pamit dulu kepada papa. Biarlah Mala yang akan mengurusnya. Mas Diki menyambutku dengan senyuman. Sabar, nggak usah lari-lari, bayimu aman. Katanya sambil menunjuk seorang perempuan yang menggendong bayi. Cika, teriakku menghampiri dengan terburu. Oh, mbaknya ibunya. Tanya perempuan itu langsung menyerahkan putriku. Iya Bu, terima kasih sudah membuatkan susu buatnya.
Ucapku menerima dot berisi susu yang disodorkannya. Iya, anak ibu pemberani. Dia nggak ada nangis saat di tangan para polisi tadi. Sepertinya dia malah menikmati perjalanan itu. Ibu siapa? Siapa yang menggandeng anak saya dari amplas tadi? Saya yang jualan di kantin ibu, mbak. Langsung disuruh cari dot dan buatkan susu bayi oleh bapak polisi. Saya lihat putri ibu digendong bapak yang itu. Nggak nangis sama sekali, katanya sambil menunjuk Mas Diki. Makasih bu, ucapku lega. Di mana Harum dan ibunya Mas? Dan siapa yang menculik anak saya sebenarnya? Tanyaku kepada Mas Diki. Mereka di dalam, sedang diperiksa petugas. Jawab Mas Diki. Tolong pegang bentar, Mala. Pintaku menyerahkan jika pada Mala. Mau kemana? Teriak Mala. Aku tergesa masuk ke dalam. Mataku nanar menatap ketiga makhluk terkutuk itu. Mereka berdiri berbaris dengan tangan diikat ke belakang. Harum dan Mas Yanto menunduk. Sedang si rambut jagung tetap saja tegak, membalas tatapanku dengan sombong, tetap menantang. Hadiah apa yang pantas kuberikan untuk membalas perbuatan mereka, terutama si rambut jagung ini? Tanganku mengepal, dadaku bergemuruh hebat. Maaf pak, putri saya yang telah mereka culik. Izinkan saya berbicara dengan mereka sebentar. Laporku kepada petugas. Mbak, ibu dari bayi yang mereka culik. Kami butuh keterangan dari mbak, silakan duduk. Kata petugas menunjuk kursi untukku. Tolong beri saya waktu sesaat saja untuk bicara dengan mereka, Pak. Ucapku memohon. Mas Diki yang mengikutiku mendekati petugas. Setelah berbincang sebentar, petugas itu akhirnya mengizinkan. Ku dekati ketiga durjana busuk itu. Harum menunduk kian dalam. Mas Yanto berbuat yang sama. Tubuh kekar wajah sangar itu hanya bisa menatap lantai. Tangan yang terikat di belakang membuat tampang mereka kian menyedihkan. Kau yang menculik anakku, Mas, tanyaku pelan, tapi menatap tajam preman kampung itu. Lelaki itu membisu. Kau yang membuat ibuku pingsan. Kau apakan ibuku? Teriakku mulai histeris sambil mengguncang lengannya. Kenapa kau diam? Jawab. Kenapa kau culik anakku? Kenapa kau sakiti ibuku sampai pingsan? Apa yang kau lakukan kepada seorang nenek-nenek? Plak, plak. Itu salam dari ibuku, kataku sengit. Dua tamparan di pipi kanan dan kiri kuhadiahkan pada laki-laki berwajah brewo itu. Dia hanya meringis, tapi tetap tak mau berbicara.